saya Casey Kailamesti, saya dari kelas 26. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai seni musik. Seperti yang kita ketahui, musik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman purba. Sejak saat itu, ia hadir sebagai ekspresi emosi, budaya, hingga identitas suatu masyarakat. Melalui perkembangannya, dari dentingan alat musik yang sederhana hingga orkestra yang megah, musik terus berkembang hingga menyentuh berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya itu, setiap nada dan irama musik membawa cerita yang menghubungkan manusia melalui pengalaman-pengalaman batinnya maupun dunia di sekitarnya. Seni musik tidak hanya dinikmati melewati suara, tetapi juga dapat dinikmati lewat perasaan dan makna yang tersembunyi di dalamnya. Dan saya akan mulai pembahasan mengenai seni musik. Materi mengenai seni musik. Berikut adalah topik yang akan saya bahas pada materi seni musik. Yang pertama ada pengertian, yang kedua pendapat seni musik menurut para ahli, yang ketiga perkembangan musik barat, yang keempat perkembangan musik timur dan nusantara, yang kelima unsur-unsur seni musik, yang keenam jenis-jenis alat musik, dan yang terakhir adalah kesimpulan yang akan saya bahas mengenai materi ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian seni musik. Apa sih itu seni musik? Seni musik adalah sebuah cabang seni yang lebih fokus mengutamakan penggunaan harmoni, melodi, irama, tempo, dan vokal sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai seni itu sendiri dari seniman atau pembuat seni kepada orang lain atau penikmat seni. Seni musik secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni seni dan musik, yang masing-masing memiliki arti. Seni adalah sebuah dimensi ciptaan atau rasa manusia yang dituangkan dalam media tertentu untuk menyalurkan kepada orang lain. Kemudian, kata musik yang berasal dari kata mousiko, artinya dalam bahasa Yunani, adalah dewa keindahan yang memiliki kekuasaan pada bidang seni dan keilmuan. Berikutnya adalah pendapat seni musik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, seni musik adalah curahan kekuatan dan penggambaran yang berasal dari gerakan rasa pada rentetan suara yang berirama. Yang kedua, menurut David Ewen, seni musik adalah ilmu pengetahuan dan seni mengenai kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal atau instrumental, yang terdiri atas melodi dan harmon, yang mana sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan dalam aspek emosional. Yang ketiga, menurut Reed and Sidney, seni musik adalah cabang seni berbentuk suara yang di dalamnya terkandung unsur ritme, melodi, harmoni, serta timbore. Yang keempat, menurut Alfred Auerbach, musik adalah bahasa dunia yang tidak perlu diterjemahkan karena musik berbicara dari jiwa ke jiwa. Berikutnya, perkembangan seni musik barat dan timur. Perkembangan musik barat. Pertama, zaman Yunani kuno. Pada era Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi seperti Apollo, Orpheus, dan Ampion. Musik dianggap memiliki kekuatan untuk menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia. Dengan begitu, musik menjadi suatu hal yang tak bisa dipisahkan dari upacara keagamaan. Kedua, zaman Romawi kuno. Setelah zaman Yunani kuno, perkembangan sejarah musik barat muncul di Roma kuno atau Romawi kuno. Namun, penggunaannya berubah karena disesuaikan dengan selera dan tradisi lokal. Dalam catatan sejarah musik barat di era ini, alat-alat musik semakin banyak dan bervariasi. Di antaranya meliputi beberapa jenis musik tiup dari logam, seperti hom dan trompet. Hom adalah sejenis organ hidrolis dengan papan tiup yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Ketiga, zaman Renaissance. Periode sejarah musik barat selanjutnya yakni era Renaissance. Para komposer mengembangkan musik abad pertengahan dengan memperkenalkan lebih banyak harmoni dan polifoni. Musik di zaman ini berfokus pada musik religi karena masih terikat dengan gereja. Namun, beberapa komposer juga mengadopsi bentuk sekuler seperti balada dan madrigal. Keempat, zaman barok dan musik klasik. Setelah era Renaissance yang berkembang pesat,
Sejarah musik barat mencatat periode barok dan musik klasik. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis, yakni barroco yang berarti mutiara. Istilah barok hanya digunakan untuk memberi identitas bagi sebuah masa perkembangan seni musik pada 1600-an hingga 1750-an. Di tahun-tahun tersebut tidak terdapat ciri-ciri khusus dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kelima, zaman romantik. Periode sejarah musik barat selanjutnya ialah zaman romantik. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia yang bebas. Keenam, zaman modern. Setelah melewati periode yang panjang, sejarah musik barat pun sampai di masa modern. Ciri utamanya adalah sikap emansipatif, yaitu sikap ingin membebaskan diri dari segala belenggu yang mengekang kebebasan berekspresi. Tahun 1900-an dan 2000-an telah menyaksikan munculnya beberapa genre yang beragam. Lahirnya aliran musik seperti pop, rock and roll, metal, jazz, dan lainnya tidak terlepas dari benang merah yang menghubungkan perkembangan musik dalam sejarah musik barat. Berikutnya, perkembangan musik timur. Perkembangan musik timur memiliki sejarah panjang dan beragam, berakar kuat dalam tradisi dan budaya Asia. Musik awal digunakan dalam ritual keagamaan dengan instrumen seperti seruling bambu dan genderang. Pada zaman pertengahan, musik berkembang di lingkungan istana dengan sistem nada khas seperti makam di Arab dan raga di India. Di zaman modern, musik timur mulai terpengaruh budaya barat, tetapi tetap mempertahankan unsur tradisional, misalnya gamelan Indonesia dan musik enka Jepang. Di zaman kontemporer, musik timur menggabungkan unsur tradisional dan modern, melahirkan genre baru seperti J-pop, K-pop, dan Bollywood. Instrumen khas seperti gamelan, koto, pipa, dan tabla memperkaya kekayaan musik timur yang terus berkembang hingga kini. Selanjutnya ada perkembangan musik Nusantara. Pertama, masa sebelum pengaruh Hindu-Buddha. Musik digunakan untuk ritual kepercayaan. Bunyi dari tubuh atau alat alami dipercaya memiliki kekuatan magis. Alat musik berasal dari alam sekitar. Kedua, masa pengaruh Hindu-Buddha. Musik berkembang di lingkungan istana, terutama di Jawa. Fungsi musik bertambah sebagai hiburan kerajaan. Muncul musik gamelan dengan 5 kelompok alat: balungan, blimbingan, pencon, kendang, dan pelengkap. Ketiga, masa pengaruh Islam. Pedagang Arab memperkenalkan alat musik gambus dan rebana. Lahir orkes gambus di Indonesia masih berkembang sampai sekarang. 4. Masa kolonialisme. Bangsa Barat membawa alat musik modern seperti biola, gitar, selo, seruling, dan ukulele. Diperkenalkan sistem solmisasi atau do-re-mi. Lahir musik keroncong, perpaduan musik barat dan tradisional Indonesia. Kelima, masa kini. Masuk berbagai genre musik luar seperti pop, rock, jazz, R&B, dan musik India. Musik India berpadu dengan musik Melayu menghasilkan dangdut. Muncul musik etnis gabungan alat musik tradisional dan modern. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur seni musik. Yang pertama, melodi. Melodi adalah sebuah frasa yang disusun dari nada dengan interval yang telah ditentukan. Fungsi dari melodi adalah membuat lagu atau musik semakin berwarna. Kedua, birama. Unsur-unsur seni musik selanjutnya ialah birama. Unsur ini berbentuk angka yang melambangkan ketukan berulang-ulang. Beberapa ketukannya adalah 2/4, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Fungsi dari birama adalah untuk membangun irama dalam suatu lagu. Ketiga, irama atau ritme. Dikutip dari buku Ajaran Seni Musik Paulus Wijanarko, SPD MPD, pada tahun 2023 pada halaman 40. Irama umumnya terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama waktu atau panjang pendeknya. Keempat, tempo adalah unsur seni musik yang memiliki fungsi dalam menentukan kecepatan birama lagu. Apabila tempo semakin cepat, maka semakin tinggi pula musik yang dimainkan. Tempo juga terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari largo hingga presto. Kelima, tangga nada.
Tangga nada adalah urutan dari nada yang disusun hingga menjadi tangga. Dengan adanya tangga nada, sebuah lagu atau karya musik dapat didengar harmonis dan indah. Keenam, harmoni. Harmoni ini merupakan keselarasan nada yang dimainkan secara bersama-sama. Ketujuh, timbre. Timbre merupakan unsur seni musik yang berfungsi untuk memberikan warna bunyi dalam karya musik. Kedelapan, dinamika. Dinamika adalah sebuah tanda yang digunakan dalam memainkan nada. Unsur ini memiliki fungsi dalam menentukan nuansa sebuah lagu. Kesembilan, ekspresi. Ekspresi adalah unsur seni musik yang memiliki peran dalam pengungkapan ekspresi atau perasaan hati dari sebuah lagu. Materi berikutnya adalah jenis-jenis alat musik. Jenis-jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama, idiofon. Alat musik idiofon merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya atau getaran badan alat musiknya. Contoh dari alat musik ini, drum, angklung, gong, kolintang, dan lain-lain. Yang kedua, membranofon. Membranofon adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya dari selaput atau membran. Contohnya, tifa, drum, rebana, dan lain-lain. Yang ketiga, aerofon. Aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Bunyinya berasal dari getaran udara yang ada di dalam alat musik tersebut. Contohnya, pianika, trompet, harmonika, dan trombon. Yang keempat, kordofon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Contoh alat musik ini adalah gitar, biola, piano, kecapi, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir adalah elektrofon. Elektrofon adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektronik. Contoh dari alat musik ini adalah keyboard, gitar elektrik, drums elektrik, dan lain-lain. Jenis-jenis alat musik berdasarkan fungsinya. Yang pertama, alat musik harmoni. Alat musik yang memiliki fungsi harmonis berperan untuk menciptakan harmoni dalam sebuah lagu. Ada berbagai jenis alat musik yang fungsinya untuk menghasilkan harmoni. Cara memainkannya juga beragam. Contoh alat musik ini adalah gitar, keyboard, piano, harpa, dan lain-lain. Yang kedua, alat musik ritmis. Alat musik yang memiliki fungsi ritmis berperan untuk mengiringi tempo dalam sebuah lagu. Ada berbagai jenis alat musik yang fungsinya untuk menghasilkan ritmis. Contoh dari alat musik ritmis yaitu tamborin, gendang, drum, dan ketipung. Yang ketiga, alat musik melodis. Alat musik yang memiliki fungsi melodis berperan untuk menciptakan melodi dalam sebuah lagu. Contohnya pianika, keyboard, harmonika, biola, dan lain-lain. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi seni musik yang sudah saya jelaskan. Musik adalah ungkapan rasa manusia melalui bunyi yang teratur, harmonis, dan ritmis. Seni musik merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang terus berkembang seiring dengan perubahan budaya dan kemajuan teknologi. Musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi yang efektif. Perkembangan musik terjadi melalui ekspresi emosi manusia dari zaman ke zaman, sesuai dengan kondisi masyarakat pada masanya. Setiap periode memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi gaya, fungsi, maupun alat musik yang digunakan. Selain itu, musik memiliki unsur-unsur seperti melodi, irama, harmoni, tempo, dan dinamika yang membentuk keunikan tersendiri dalam setiap karya. Jenis alat musik pun sangat beragam, di mana masing-masing menghasilkan karakter suara yang berbeda. Oleh karena itu, musik tidak hanya mencerminkan identitas suatu bangsa, tetapi juga memperkuat nilai sosial, emosional, dan spiritual. Dengan demikian, musik mampu menyatukan perbedaan serta memengaruhi suasana hati manusia secara mendalam. Sekian video pembahasan dan penjelasan mengenai materi seni musik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.